pasang hati kita untuk menerima ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Kesempatan emas kita bisa berkumpul bersama para habaib, yaitu acara inti tausiah agama yang hal ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Al-Ustadz Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dah ni? Jam 10 soalnya. Lanjut. Yang jawab salam saya kedua, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, naik haji umrah, ziarah Rasulullah. Yang belum nikah dapat jodoh yang cakep, lahir batin. Yang udah nikah, mudah-mudahan anaknya soleh solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya yang ketiga, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-wali al-talib al-ba'ith al-warith al-manih al-salim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbul masyariqi wal magharib. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أفضل الحبائب وعلى آله وصحبه ذوي المفاخر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما بعد النور الكواكب. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما بدا نور الكواكب. أما بعد. Yang sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir bersama kita, seluruh keluarga besar sahibul hal Al-Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf dan sahibul hal Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar. Begitu juga yang hadir bersama kita Habib kita yang ganteng Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar, yang senyumnya bikin sejuk hati kita tengoknya. Begitu juga Habib Abdul Salam bin Alwi Al-Hindwan, Sultan Kubu Al-Habib Ibrahim bin Nuh Al-Aidrus, beserta seluruh para datuk-datuk dan pangeran-pangeran dari Kubu ni. Kita doakan mudah-mudahan seluruh habaib, seluruh ulama penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, Allah panjangkan umur, sehat dan afiat, selamat berkah dunia akhirat. Yang kita peringati haulnya malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman dari taman syurga, diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, para kiai, para asatid, penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, para orang-orang tua, mohon maaf seluruh panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga tidak lupa pemain hadrah, para pembaca-pembaca qasidah kita yang suaranya luar biasa, para ibu-ibu yang masak di dalam,
semoga setiap keringatnya dibalas oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Dan tidak lupa hadirin hadirat, muslimin muslimat, semoga semuanya dapat berkah, dapat rahmat, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan ceramah ini, saya mau pantun, boleh? Pantun boleh? Pagi-pagi pergi ke Sambas. Tak ada, cakepnya kurang kompak. Pagi-pagi pergi ke Sambas, singgah makan di Kabupaten Mempawah. Malam ini kita kumpul di Kalimas dengan tujuan mencari ridho Allah. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang dibawa dari kota Mekah. Bukan datang sembarang datang. Kita datang mencari berkah. Kenapa saya mulai dengan pantun seperti itu? Karena kita malam ini, malam-malam, sebenarnya kita jam-jam sekarang ini nyamannya di rumah, baring, sejuk di hari ini, baring, berselimut, yang ngopi-ngopi, kan nyaman begitu. Ngapa kita kumpul ramai-ramai malam ini seperti ini? Tadi sudah saya buka dengan pantun, tiada lain tujuan kita mencari ridho Allah dan mencari berkah. Makanya ingat baik-baik hadirin hadirat, setiap kita hadir acara macam ini, jangan lupa pasang niat. Apa saja, hadir maulid, hadir haul, hadir pengajian, hadir Isra Mi'raj, pokoknya hadir majlis-majlis baik seperti ini. Jangan lupa yang pertama, ayo kita pasang niat. Saya niat hadir maulid dan haul malam ini untuk dapat ridho Allah, untuk dapat berkah Rasulullah, untuk dapat berkah orang-orang soleh. Buat siapa? Buat saya, buat orang tua saya, buat anak istri saya, buat keluarga saya, buat sanak famili saya, dan buat orang-orang yang menitip doa dengan saya, dan seperti niat orang-orang soleh. Masukkan niat kita dengan niat orang-orang soleh, karena orang-orang soleh niatnya lebih banyak dari kita. Maka ketika kita hadir pada acara seperti ini dengan niat yang seperti itu, bukan hanya kita yang dapat kebaikannya saja, bukan hanya kita saja yang dapat keberkahan, orang tua kita dapat keberkahannya walaupun tidak hadir di sini. Anak istri kita yang tak ikut hadir dapat keberkahannya, sanak famili kita dapat keberkahannya, bahkan orang-orang yang nitip doa kepada kita pun dapat keberkahannya. Makanya hadirin hadirat, setiap hadir acara seperti ini, niatkan bukan hanya untuk kita, juga buat orang-orang kita sayangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam ini kita hadir memperingati dua acara yang penting. Yang pertama Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua haul. Nah, perhatikan. Maulid artinya hari lahir. Haul artinya setahun, yang kita kenal dengan setahun wafatnya seseorang. Tapi yang menarik, Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin 12 Rabiul Awal. Beliau wafat juga hari Senin 12 Rabiul Awal, sama. Tetapi kenapa Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya, sedangkan selain Nabi Muhammad yang kita peringati hari haul atau hari wafatnya? Nih, Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf, Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar, Sultan Abdul Rahman Al-Qadri, Sultan Idrus Al-Idrus, dan lain-lainnya yang kita peringati hari wafat. Nabi Muhammad kita peringati hari lahirnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hari lahirnya lain daripada yang lain. Beliau dari lahir sudah dapat kemuliaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Di antara bukti Nabi Muhammad itu ketika lahir dapat kemuliaan kelebihan dari Allah yang tidak dimiliki orang lain, di antaranya disebutkan dalam Maulid Simtud Duror yang kita baca tadi, yang dipimpin oleh Habib Fahmi. Di situ disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Habsyi sang pengarang, kata beliau, Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan
makhulan magtu as-surrah. Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah tersunat, terkhitan, dan sudah ada celak di mata beliau, dan sudah terpotong tali pusar beliau. Siapa di antara kita yang lahir macam itu? Tidak ada di antara kita yang lahir seperti itu. Maaf, kemaluan sudah terpotong, sudah tersunat. Ketika keluar Nabi Muhammad dari perut ibu beliau yang mulia, sudah tersunat, mata sudah bercelak, tali pusar sudah terpotong. Itu Nabi Muhammad ketika lahir. Dalam Maulid Ad-Dibai disebutkan Nabi Muhammad itu ketika lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad itu ketika lahir dalam posisi sujud kepada Allah. Kalau kita kan terkangkang ketika lahir. Nabi Muhammad ketika lahir langsung sujud kepada Allah SWT. Jadi kemaluan beliau tidak dilihat oleh orang-orang sembarangan. Dan beliau ketika lahir sudah dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maulid Ad-Dibai diceritakan awwalu fadilatil mu'jizat bi khumudi nari farisati wa suguti syurafat. Apa artinya? Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, seorang ahli hadis, beliau mengatakan pertama mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau lahir, api yang ada di negeri Persia yang dulu 1000 tahun tak pernah padam, hujan, guntur, petir, itu api tak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, itu api yang tak pernah padam, yang dijadikan sesembahan oleh orang yang beragama Majusi. Lahir Nabi Muhammad, itu api langsung dipadamkan oleh Allah SWT. Kenapa? Menyambut kedatangan sang kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasuguti syurafat, dan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah ditumbangkan semuanya oleh Allah. Kenapa? Menyambut kelahiran sang makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan Nabi Muhammad lahir, sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari lahir beliau yang kita peringati. Kalau selain Nabi Muhammad, yang kita peringati hari haulnya, hari wafatnya. Kenapa? Karena kita lihat-lihat dulu. Kalau kita mau mengadakan haul seseorang tuh lihat-lihat dulu. Nih, orang Kalimas malam ini beserta seluruh panitia kerja keras, luar biasa upayanya untuk mensukseskan haul ini, mengundang orang ramai-ramai, menghabiskan biaya yang banyak, tenaga yang luar biasa dikuras. Kenapa? Karena bangga punya orang Kalimas, Al-Habib Syekh bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar, orang-orang soleh yang berasal dari Kalimas. Mereka bangga, mereka undang orang-orang ramai untuk hadir acara Al-Habib Syekh dan Al-Habib Salim. Kenapa? Karena beliau berdua meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tuh, kenapa kita kalau selain Nabi Muhammad yang kita peringati haul hari wafatnya. Jadi kalau ditanya orang tahu. Kenapa kalau Nabi Maulid hari lahir? Karena dari lahir sudah ada kemuliaan. Kalau selain Nabi Muhammad yang diperingati hari wafat. Kenapa? Karena lihat dulu meninggalnya husnul khatimah apa su'ul khatimah. Kalau ada orang meninggalnya su'ul khatimah, agak negak ber, agak nyabu, siapa yang memperingati haul yang besar-besar macam ini? Kita mau kita. Kita pun mikir ya. Ada orang biar bapaknya sendiri. Kalau bapaknya meninggal lagi dalam diskotik atau lagi bermaksiat, anaknya pun mikir 1000 kali mau mengadakan haul bapaknya besar-besar macam ini. Malu anaknya. Kenapa? Lama bapak aku meninggal lagi mabuk. Kenapa kita peringati haul mengundang orang ramai? Karena meninggalnya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita peringati malam ini Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya orang, Bu, Pak, kenapa sih memperingati Maulid itu kenapa? Kenapa menghadiri acara Maulid itu apa untungnya? Jangan sembarangan.
kita hadir maulid, kita meramaikan, mensukseskan acara maulid, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tahu Abu Lahab? Pak, Abu Lahab tahu, Pak? Bu, Abu Lahab tahu? Dalam Al-Qur'an ada ayatnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab itu udah pasti masuk neraka. Dan Abu Lahab itu kekal di dalam neraka karena matinya kafir. Tapi di dalam kitab Al-Bukhari, di situ diceritakan ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Selain sahabat, beliau juga sepupunya Nabi, yang beliau mempunyai gelar Al-Bahru, lautan ilmu. Dan beliau juga mempunyai gelar Turjumanul Quran, pakar Al-Quran. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita. Apa kata beliau? Ini cerita beliau bukan sembarangan, ditulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, pada suatu hari saya bermimpi, saya bertemu dengan Abu Lahab. Saya tanya, hei Abu Lahab, kamu dapat apa dari Allah? Abu Lahab jawab, saya tidak ada mendapatkan kebaikan sedikit pun, kecuali setiap hari Senin saya diringankan oleh Allah dari siksaan di neraka, dan dari jari-jari saya ini keluar air sehingga saya bisa minum air dalam neraka. Hadirin hadirat tahu enggak? Dalam neraka itu tidak ada air minum. Penduduk neraka itu air minumnya nanah dan darah yang dipanaskan. Ketika minum hancur langsung tenggorokannya. Tapi untuk Abu Lahab, setiap hari Senin dia diringankan siksanya, dia bisa berleha-leha, dan dari jari jemarinya keluar air, dia bisa minum. Hanya dia saja yang bisa minum, yang lain tidak bisa. Kenapa? Kata dia, karena dulu ketika Muhammad lahir, saya senang, saya gembira, saya merdekakan budak saya yang bernama Suwaibah, kata dia. Menanggapi cerita ini, seorang ulama dari Damaskus yang bernama Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau berkata, "Idza kana hadza kafiran, jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Apa kata beliau? Kalau Abu Lahab ini yang sudah matinya masuk neraka pasti dan mati dalam keadaan kafir, tapi telah datang berita bahwasanya setiap hari Senin diringankan siksaannya karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana seorang hamba yang selalu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Bu, Pak, Abu Lahab tuh senangnya kepada Nabi Muhammad cuma sekali, senangnya cuma sekali. Ketika Nabi Muhammad lahir, mati kafir, pasti masuk neraka lagi. Tapi karena senangnya sekali itu, hendak dilupakan oleh Allah SWT, diringankan siksaannya setiap hari Senin. Apalagi seorang Muslim yang bukan sekali sering senang dengan Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan beriman, tak mungkin akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kata wakil kepala desa tadi itu, betul kata beliau, acara seperti ini harus disukseskan, harus didukung. Jangan acara hari lahir kita, hari lahir Nabi Muhammad. Betul tuh wakil kepala desa. Kenapa? Karena kita mensukseskan acara hari kelahiran Nabi Muhammad, waktu kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Akan berdampak baik untuk kita. Kita akan diselamatkan Allah nanti di akhirat. Pak, Bu, ini bukan urusan dunia ya nih, urusan akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu. Itu tujuan kita menghadiri majelis maulid ni. Kita duduk lama-lama sini nih, kaki sengal, perut lapar, mata ngantuk. Tak ada sia-sia, Bu, Pak. Tenang-tenang ya. Di akhirat nanti Abu Lahab yang dibalas oleh Allah, yang kafir apalagi kita orang Islam, tenang-tenang, pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Apalagi yang paling capek. Pokoknya siapa yang paling capek? Yang paling capek ngadakan maulid, dia paling banyak pahalanya. Panitia, tukang gulung tikar, hujan-hujan panas, masang topal, yang parkir, capek, paling capek dia, paling banyak dapat balasan nanti dari Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang
Sikit kerjanya goyang-goyang kaki yang nyuruh-nyuruh. Dia paling sikit gak dapat ya. Yang paling banyak keluar duit, dia paling banyak dapat balasan dari Allah SWT nanti. Yang masih kedekut, jangan harap mendapat buah ujung nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh. Yang kedua, kita kalau ngadakan maulid, itu sebenarnya kita sedang mengundang datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam maulid tadi dibacakan selawat-selawat dari awal, serakal selawat lagi dipimpin Nabi Fahmi banyak, tak bisa kita hitung berapa tadi kita baca selawat tu. Kata Nabi Muhammad berapa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang baca selawat kepadaku 1 kali, Allah kirim rahmat 10 kali. Tadi kita berapa kali baca selawat? 10 kali selawat, 100 rahmat Tuhan. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. 100 selawat kita baca, 1000 rahmat Allah turunkan. Makanya malam ini kita sedang mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau sudah rahmat Allah turun, bencana jauh, penyakit jauh, corona jauh, wabah penyakit jauh. Kenapa? Yang datang rahmat dari Allah SWT. Sampai mana sih ceramah tadi ini? Pak, apa ini? Jadi iklan tadi lupa dari saya ceramahnya. Sampai mana tadi? Nah, saya ngetes ya, masih ingat lupa. Berarti fokus. Jadi orang dulu Pak, kalau selawat undang datang rahmat dari Allah SWT. Kalau sudah rahmat turun, yang malapetaka, bencana, musibah, corona, wabah, penyakit semua hilang. Tapi sebaliknya, kalau yang diadakan acara itu, makanya hati-hati ini wakil kepala desa nih Pak. Kalau ada orang izin mengadakan konser, dangdut, apa joget-joget, ngebor, ngecor, apa segala macam tuh, itu jangan dikasih izin Pak. Itu bisa berbahaya buat kampung kita Pak. Nanti Tuhan bencana, Tuhan musibah, Tuhan balak dari Allah SWT. Betul? Kalau macam ini harus disukseskan. Kalau acara goyang ngebor, goyang ngecor, baru pakai baju kurang bahan sampai paha nampak, itu ngundang bencana Pak, jangan suka-suka. Makanya sekarang ni saya suka, alhamdulillah. Sekarang ni banyak orang kalau habis kawinan ngadakan pengajian selawat, manggil Habib Fahmi, manggil Habib Toha, itu bagus. Udahlah, tinggalkanlah zaman-zaman jahiliyah macam dulu-dulu, udah jangan lagi lah. Asal udah apa namanya, orang kawin, bawa undang orkes, undang artis, dia berjoget situ. Nanti ditulis itu, mohon doa restu. Doa restu dari siapa? Setan iblis. Kalau mau dapat doa restu dari malaikat-malaikat Allah, adakan pengajian macam ini, selawat, malaikat datang. Kalau goyang-goyang macam itu, malaikat jauh, iblis setan yang datang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin hadirat, kita malam ini hadir peringatan Maulid ini Nabi Muhammad yang kita peringati ini luar biasa. Luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Contoh, tidak ada satu makhluk pun yang pernah berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu malaikat paling mulia, malaikat jenderalnya malaikat, pembawa wahyu Allah. Tapi sekalipun tak pernah berjumpa dengan Allah. Satu-satunya makhluk yang pernah berjumpa dengan Allah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan beliau diciptakan oleh Allah, kata Habib Ali Habsyi yang kita baca dari maulidnya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqah. Beliau diciptakan oleh Allah paling terbaik akhlak dan fisiknya. Kita bahas yang pertama akhlak beliau dulu. Nabi Muhammad tuh akhlaknya sempurna, tidak ada kekurangannya. Sampai-sampai saking agungnya, saking mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW itu, Allah puji dalam Al-Quran. Allah Sang Maha Pencipta memuji akhlak Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung.
Allah memuji akhlak Nabi Muhammad di atas akhlak yang agung. Yang memuji siapa? Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kaji sedikit akhlak Nabi Muhammad ya. Biar kita muncul dalam hati kita rindu ingin jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sedikit kaji akhlak beliau. Pada suatu hari dulu Nabi Muhammad tuh akhlaknya jangankan sama manusia, sama binatang pun beliau berakhlak. Pada suatu hari ketika Fathu Makkah tuh orang-orang Madinah bersama Nabi Muhammad sekitar 10.000 orang pergi ke Mekah untuk menguasai kota Mekah, membebaskan kota Mekah daripada segala kemusyrikan, dirobohkan semua berhala-berhala itu. Ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad masuk kota Mekah lagi berjalan. Tiba-tiba di jalan ada anjing baru melahirkan. Anjing ibu, Pak, baru melahirkan. Anaknya masih bayi kecil-kecil. Nabi Muhammad tengok anjing. Nabi Muhammad bilang sama sahabat yang puluhan ribu nih, jalan tepi-tepi, jauh-jauh sedikit sana. Jangan sampai anjing sama anak-anak ini terganggu. Biarkan kita jalannya kata umum tuh mara sedikit, jauh-jauh sedikit. Mutal sedikit, ngedar. Apa lagi? Ngedar jauh-jauh. Biar anjing ini jangan sampai terganggu dengan anak-anaknya. Tuh akhlak Nabi Muhammad, Bu, Pak. Tuh akhlak Nabi Muhammad. Anjingnya tahu dikacau. Ini orang zaman sekarang, ada semua ya, sebagian. Baru pakai motor baru, ngong. Orang tua duduk tepi jalan, bang itu dia. Memang gua ngacau memang. Nabi Muhammad tuh anjing yang beliau tahu ganggu, beliau ngalah, mutar. Ini anak muda orang tua, ya Allah, turun ke dari motor. Oh, zaman-zaman dulu kan ngajar begitu, ada orang tua turun. Yang minimal kita pelankanlah gas sedikit. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Bu, Nabi Muhammad itu pernah ketemu dengan nenek-nenek. Nenek-nenek itu lagi bawa kayu bakar. Nah, zaman dulu kan belum ada LPG itu. Apalagi kompor listrik belum ada zaman dulu. LPG belum ada, pakai kayu bakar. Ada nenek-nenek nak masak, ngambil kayu bakar. Di tengah perjalanan ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nengok nenek-nenek bawa kayu bakar tak tega. Kalau zaman sekarang kan biasa orang di videonya. Nah, nenek-neneknya di-upload masuk medsos. Nabi Muhammad tak ada macam itu. Nabi Muhammad datang, ini nenek tak kenal kalau ini Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai nenek, biar saya yang bawakan kayu bakarnya, kata Nabi Muhammad. Tak usah, kata nenek itu. Tak apa-apa, kata Nabi Muhammad, biar saya yang bawakan. Ayolah, kata nenek itu, kalau kamu maksa, bawalah. Dibawa tuh kayu bakar sama Nabi Muhammad, dijunjung di kepala beliau yang mulia. Dijunjung sama beliau. Jalan, mana rumah nenek ni? Oh, sana no, jauh rumahnya. Di ujung sana rumahnya. Dipikul Nabi Muhammad tuh kayu bakar. Dah. Singkat cerita, sampailah di rumah nenek tersebut. Sampai di rumah nenek tuh bilang begini sama Nabi Muhammad. Cuk, saya ni mau bayar kamu, mau upah. Duit tak ada. Makanan pun tak ada. Jadi saya tak enak nih, tak bisa balas kebaikan kamu. Udah, kata Muhammad, tak apa-apa nek, tak apa-apa. Tak bisa, Cuk. Saya duit tak ada, makanan tak ada. Cuman saya punya satu nasihat yang berharga untuk kamu, kata nenek ini. Apa itu, kata Nabi? Saya nasihatkan kamu hati-hatilah sama orang yang namanya Muhammad. Kata dia. Emang kenapa, kata Nabi? Muhammad itu kenapa? Oh, itu pembohong besar. Itu tukang bualkan orang. Dia ngaku-ngaku Rasul akhir zaman. Padahal itu bohong semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Nek, saya lah Muhammad tu nek. Kata beliau. Langsung tergamam nenek tu. Langsung terdiam dia. Tak nyangka Nabi Muhammad yang diisu-isukan pembohong, ternyata yang baru mengangkatkan kayu bakar dia dengan jarak yang jauh yang dipikul di atas kepala beliau. Nangis nenek tu melihat akhlak Nabi Muhammad. Depan Nabi Muhammad dia bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya kamu adalah utusan Allah. Masuk Islam dia. Kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Nabi Muhammad tu, Bu, Pak, dalam Maulid Ad-Dibai disebutkan, in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi Muhammad tu kalau diganggu orang, kalau dikacau orang,
tak pernah membalas, dimaafkan sama beliau. Kalau diajak bertengkar, kalau diajak kelahi, beliau diam, beliau tidak mau meladeni. Tuh beliau. Itu kalau urusan pribadi, beliau tak pernah marah. Dilempar orang, dicaci maki orang, dikasih isi perut onta di leher beliau. Setiap buka pintu ada kotoran manusia depan rumah beliau, tak pernah marah beliau. Kenapa? Urusan pribadi beliau maafkan, karena beliau tahu kalau beliau sabar makin naik tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan agama jangan macam-macam. Fa idza tuhi'a haqqullah lam yadum ahadun li ghadabi. Tapi kalau haknya Allah, agama Islam yang dihina, yang berkaitan dengan Islam jangan macam-macam. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kemarahan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau urusan pribadi beliau maafkan. Kalau urusan agama beliau marah, merah muka beliau. Ini tak terbalik. Pengen gak dapat syafaat Nabi Muhammad, pengen gak dapat kumpul dengan Nabi Muhammad. Kalau urusan pribadi marahnya luar biasa. Tersenggol bahu, samurai keluar. Luar biasa, macam jago sekali. Orang pakai motor tak sengaja kena percikan naik, dikejar pakai pedang. Urusan pribadi marah, tapi ketika urusan agama dia diam, dia takut. Oh udahlah, biar dia lah. Yang penting saya kerja cari duit. Terbalik. Kalau urusan agama Nabi Muhammad marah, tapi kalau urusan pribadi beliau maafkan. Begitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Bu, Pak, kalau kita nak ceritakan bagaimana Nabi Muhammad ini akhlaknya, jangankan sampai besok pagi, sampai hari kiamat pun tak ada habis-habisnya. Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Habib Ali Habsyi mengatakan waktu ini akan habis, sementara sifat-sifat akhlak Nabi Muhammad tak ada habis-habisnya kalau mau kita ceritakan. Tuh tentang akhlak beliau sekelumit saja. Sekarang yang kedua tentang fisik beliau. Fisik beliau, Nabi Muhammad itu sempurna fisiknya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada kekurangannya. Basyarun la kal basyari. Beliau manusia tapi tak seperti manusia biasa. Beliau sama dengan kita, Bu, Pak. Sama. Beliau manusia, kita manusia, sama. Cuman beliau istimewa. Apa contohnya? Saya kasih contoh. Nabi Muhammad itu kalau panas sama kayak kita keluar keringat. Saya panas nih, keluar keringat. Nabi Muhammad sama, kalau panas juga keluar keringat. Cuma bedanya Nabi Muhammad kalau keluar keringat, sahabat-sahabat ambil botol keringat Nabi itu masukkan dalam botol. Kenapa? Karena keringat beliau lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi seluruh dunia. Beliau kalau lewat di suatu gang 7 hari 7 malam tak hilang wangi beliau dalam gang itu. Keringat beliau dikumpulkan sahabat dalam botol. Kalau keringat kita, siapa nak mengumpulkannya? Jangankan nyuruh orang mengumpulkannya, Bu, Pak. Kita kumpulkan seorang keringat kita masuk dalam botol, kita bagikan gratis sama orang. Insya Allah sama-sama botol dia rejamkan dengan muka kita. Itulah beda Nabi Muhammad dengan kita. Memang beliau manusia betul, tapi tak seperti manusia biasa, istimewa. Beliau kalau meludah, itu air ludah beliau tak pernah jatuh ke tanah. Setiap beliau mau meludah, sahabat beliau udah siap dengan tangannya. Diambil air ludahnya Nabi, diusap-usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Satu, cari berkah. Dua, air ludah beliau memang wangi. Kalau air ludah kita, siapa nak ngambil? Apa lagi pokok bangun pagi? Na'udzubillah min dzalik. Yang ada pingsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuh Nabi Muhammad. Ya Allah. Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam Maulid Dibanya, alifiyul anfi. Hidung beliau seperti huruf alif, mancung ke depan. Bukan seperti huruf ba, mancung ke dalam. Tak ya, saya tak ada nyinggung-nyinggung siapa-siapa, tak ada, demi Allah tak ada. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Saya mau ceritakan Nabi itu hidungnya mancung ke depan, enak dipandang seperti huruf alif. Mimiyul fami, mulut beliau seperti huruf mim. Enak, sensual, bagus, tipis, tak ada tebal-tebal amat.
Ada orang mulut macam huruf jim. Toer ke bawah. Nabi Muhammad macam huruf mim mulut beliau. Tuh. Beb, kenapa antum cerita tentang ini, Beb? Ana cerita tentang begini nih, biar sikit-sikit ada gambaran dalam benak kita bagaimana indahnya Nabi Muhammad SAW. Biar tambah rindu kita ingin jumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita jumpa Nabi Muhammad. Amin. Bibir beliau seperti huruf mim. Nuniul hajib. Alis beliau seperti huruf nun, tapi nun asli. Bagus saya nampak. Ada ibu-ibu belah sana tuh, belah sana. Bukan belah sini, ini soleha semua. Ada belah sana tuh. Dia pengen alisnya seperti huruf nun. Dia ambilnya pensil, diukir macam alis sinchan. Dia punya tebal luar biasa. Begitu hujan turun, hilang alis tu macam tu bangkit dulu. Ada belah sana, bukan orang sini bukan. Kalau Nabi tidak pakai pensil, alisnya asli luar biasa bagus, indah. Tu Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau berjalan pakai an-nama yanhattu min sabab. Beliau kalau jalan badannya tegap, tak ada bongkoknya. Dan beliau Nabi Muhammad SAW kalau berjalan tidak cepat, tidak lambat, sedang. Tapi orang yang berjalan cepat kalah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena bumi itu didekatkan jaraknya oleh Allah SWT dengan langkah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya Bu, Pak, sayang kalau kita nengok ngidolakan selain Nabi Muhammad tu sayang. Siapa sih yang diidolakan? Itu tuh artis-artis Korea tu. Ya Allah, kalau dia keringat bau busuk badannya Bu, Pak. Apa kita main bola? Main bola. Habis main bola, habis waktu cium lah. Bau. Nabi Muhammad keringatnya wangi. Beliau tu Bu, Pak. Ya Allah, jangankan keringat beliau, darah beliau. Beliau pernah hijamah, canduk, buang darah kotor. Setelah dikeluarkan darah kotor, beliau kan sunnah tu. Setelah dikeluarkan darah kotor, bekam, beliau nyuruh salah satu orang sahabat suruh buang itu darahnya. Nah, tolong buang di tempat yang aman, kata beliau. Sama sahabat, nih sahabat pintar. Ini bukan darah sembarangan nih. Ini darah makhluk yang paling mulia, darah makhluk yang pernah berjumpa dengan Allah. Ini darah pernah dibawa berjumpa dengan Allah. Dipinum sama sahabat itu darahnya. Dipinum darahnya Nabi. Setelah dipinum, Nabi ketemu dia, Nabi tanya, kamu buang ke mana itu darahnya? Aman Nabi, aman. Kemana kata Nabi? Dalam perut saya, kata beliau. Apa kata Nabi? Daging kamu tidak disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena jasad beliau bergabung dengan darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi beliau, walaupun pernah berjumpa dengan Allah, walaupun akhlaknya dipuji oleh Allah, walaupun fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada kekurangan, keringatnya wangi, air ludahnya wangi, darahnya wangi. Tapi walaupun seperti itu, beliau tak pernah lupa sama rakyatnya. Beliau tak pernah lupa sama umatnya. Mana buktinya? Sini yang hadir ni semuanya hafal dalilnya. Budak kecil ni pun hafal dalilnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Wadduha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tahu tak ayat itu tuh? Kita sering baca itu ayat, bahkan kita hafal. Tapi tahu tak apa maksud ayat tersebut? Itu ayat artinya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan sungguh Tuhanmu Allah akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad apa saja sampai engkau senang, kata Allah. Itu ayat tawaran dari Allah, Bu, Pak. Tawaran dari Allah untuk Nabi Muhammad. Silakan, kalau bahasa kita, bahasa Pontianak tu, Nabi Muhammad silalah, mau minta apa saja akan diberikan semua permintaan kamu sampai kamu senang, kata Allah. Coba lihat apa yang diminta Nabi Muhammad. Beliau tak minta harta yang berlimpah, tidak. Beliau tidak minta rumah mewah, tidak. Yang beliau minta cuma satu saja. Apa kata beliau? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu saya tidak rela, saya tidak senang, saya tidak ridha kalau ada satu umat saya masuk neraka, kata beliau. Coba lihat, Bu, Pak.
Beliau semua minta macam-macam, tidak diminta sama beliau. Beliau minta cuma satu, tak rela, tak senang kalau ada satu umat yang masuk neraka. Itu bayangkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sekarang yang kedua, itu bagaimana cinta Nabi kepada umat. Cinta itu harus ada bukti. Kalau cinta tak ada bukti, itu cinta palsu, bohong cintanya. Nabi Muhammad cinta sama umat, ada buktinya. Bapak cinta sama istri, biar tengah malam, kalau istri tak belikan bakso, hujan lebat, guntur petir, pasti bapak pergi. Kenapa? Cinta. Anak-anak bapak tengah malam tak tidur, susu habis, biar hujan guntur petir, tetap bapak pergi. Kenapa? Cinta sama anak, belikan susu. Kenapa? Itulah buktinya. Nabi Muhammad cinta, ada buktinya. Sahabat Nabi cinta, ada buktinya Pak Bu. Saya kasih contoh sikit bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, dan beliau buktikan. Dulu ada namanya peperangan Tabuk. Sebelum peperangan Tabuk itu Nabi Muhammad kumpulkan sahabat-sahabat. Siapa yang mau sumbangan silakan. Ya. Sahabat Abu Bakar Siddiq pulang ke rumahnya, diambil seluruh hartanya disumbangkan kepada Nabi. Sampai Nabi Muhammad heran. Nabi Muhammad tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, hal abqaita li ahlik syai'an ya Abu Bakrin? Apakah engkau sisakan sedikit buat keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya sisakan buat keluarga saya Allah dan Rasulnya. Semua hartanya diberikan kepada Nabi, Bu, Pak. Bayangkan Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar pulang, ambil setengah hartanya, sumbangkan. Sayyidina Utsman bin Affan menyumbangkan harta 10.000 keping uang emas, namanya dinar. Itu satu keping, kalau kita rupiahkan sekarang 4 juta. Beliau nyumbang 10.000 keping, 4 juta kali 10.000, 40 miliar dia sumbang. Belum lagi 50 ekor kuda yang besar-besar tuh. Belum lagi 300 ekor unta. Itu hampir 100 miliar Sayyidina Utsman bin Affan nyumbang. Sahabat-sahabat yang lain nyumbang semuanya. Udah sumbangan hartanya. Apa yang mereka lakukan? Tidur? Tidak. Beliau ikut ambil senjata, perang bersama Nabi melawan orang kafir yang jahat dengan Islam. Jadi mereka buktikan cintanya kepada Nabi Muhammad, mengorbankan harta benda, bahkan jiwa raganya dikorbankan untuk membela agama Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, cinta itu harus ada buktinya. Nah, terakhir yang mau saya bahas sekarang, yang apa dari mohon maaf. Udah 40 menit saya ceramah, genapkan 1 jam, 20 menit lagi, ini penutup, 20 menit lagi. Terakhir nih, cinta Nabi kepada umat luar biasa buktinya. Kemudian sahabat bukti cinta kepada Nabi sudah luar biasa. Terakhir, bagaimana cara kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini poin terakhir nih, poin yang termasuk sangat penting. Di antara cara kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad adalah yang pertama, banyak-banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita cinta sama orang, kita pasti sering-sering nyebut nama dia. Ingat ya dulu bapak ibu waktu naksir sama calon tu dulu kan, tiap hari nyebut nama dia, kan? Disebut terus namanya. Kenapa? Cinta. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, yang pertama banyak-banyak bersalawat. Beb, berapa banyak kita baca selawat tiap hari, Beb? Minimal jangan kurang 300 kali. Jangan kurang. Kata para ulama, kalau belum sampai 300 belum banyak. Minimal 300. Mungkin bapak ibu pernah dengar qasidah Ya Arhamar Rahimin, itu ya. Itu yang ngarang namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dari Hadramut. Itu beliau setiap hari baca selawat 25.000 kali. Baca ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Jadi wirid beliau setiap hari 75.000 kali. Belum sholat 5 waktunya, belum duhanya, belum tahajudnya, belum witirnya, belum qobliyah ba'diyahnya, belum ngaji Qur'annya, belum dakwahnya, belum ngajarnya. Zikir juga 75.000 kali, 25.000-nya selawat. Jadi kalau nanti beliau di akhirat duduk dekat Nabi Muhammad, jangan iri. Kenapa? Selawatnya 25.000 kali. Apa kata Nabi Muhammad? Aulan nasbi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat denganku nanti hari kiamat yang paling banyak selawatnya.
Makanya Bu, Pak, ayo hadiah saya malam ini untuk saya dan untuk hadirin hadirat. Ayo mulai malam ini jangan pejamkan mata kita di malam hari kecuali sudah salawat 300 kali kepada Nabi Muhammad. Kalau bisa dicicil, jadi tak berat. Pagi-pagi habis sholat subuh 50 kali. Yang pendek-pendek ya salawatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baca 50, habis duha 50, habis zuhur 50, habis asar 50, habis maghrib 50, habis isya 50, 300. Istiqomah loh. Terus 300. Udah 7 hari naikkan lagi 500. Terus 1000. Makin banyak sholawat kita, makin dekat duduk kita dengan Nabi. Kalau Bapak Ibu mau tahu, Beb, nanti saya ini duduk di dekat dari Beb sama Nabi Beb. Nengok selawat kita. Selawat kita kencang, banyak. Tenang Bu, Pak. Tak perlu desak-desakan nanti di akhirat. Tak macam di dunia. Malaikat ngambil. Sini kau. Sini. Kau duduk sini dekat Nabi. Karena kau dulu baca selawat 2000 kali. Kau jangan macam-macam. Kau cuma 20. Kau ujung sana, tak belah sana. Jangan dekat-dekat. Nah, makanya yang malas-malas selawat, siap-siap duduknya jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo malam ini jangan tidur kecuali sudah selawat 300 kali minimal. Nanti kalau udah 7 hari tambah lagi 400, 7 hari tambah lagi. Terus biar kita tambah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kalau ingin buktikan cinta kepada Nabi. Yang kedua, kalau ingin buktikan cinta kepada Nabi Muhammad, yang kedua, cintai keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh Beb? Yang nyuruh Nabi Muhammad. Beliau bersabda dalam hadisnya, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kata Nabi Muhammad, Bu, Pak, cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Yang kedua, cintai saya, kata Nabi, sebagai bukti cinta kepada Allah. Yang ketiga, cintai keluarga saya, kata Nabi, sebagai bukti cinta kalian kepada saya. Jadi orang kalau ngaku cinta kepada Allah, buktinya adalah dia cinta Nabi Muhammad. Dan kalau dia ngaku cinta Nabi Muhammad, kata beliau, buktinya cinta keluarga Nabi Muhammad. Tapi jangan salah, kalau cinta keluarga Nabi Muhammad itu jangan pilih-pilih. Jangan yang alim-alimnya, oh itu Habib tu alim tu, ayo kita cinta yuk. Ini Habib bodoh bala. Jangan, itu namanya bukan cinta keluarga Nabi. Itu namanya cinta orang alim. Bukan itu maksudnya. Oh, Habib ini soleh, ni orang soleh, kita cintai dia. Habib ini orang salah, tukang maksiat, oh jangan kita cinta. Salah. Dia mau alim ke, mau bodoh bala ke, mau soleh ke, mau tidak ke, mau kaya ke, mau miskin ke, cintai dia karena dia keluarga Nabi Muhammad SAW. Urusan kalau dia berbuat dosa jangan diikut. Kalau bisa nasihatkan dia. Beb, ente ni Habib, ente ni keturunan Nabi Muhammad, dalam darah ente mengalir darah Nabi Muhammad. Jadilah contoh yang baik buat kita. Sebagaimana Datuk ente contoh yang baik buat umat, ente jadi contoh yang baik buat kita. Nasihatkan dia. Tuh. Tapi urusan benci jangan. Kenapa? Kalau benci dengan keluarga Nabi, berarti benci dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Kalau ngaku cinta kepada Nabi, cintai keluarga beliau. Yang ketiga, apa kata Nabi Muhammad dalam hadisnya? Beliau bersabda, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Kata Nabi Muhammad, perhatikanlah sahabat-sahabatku, perhatikan sahabat-sahabatku, jangan kalian caci maki mereka setelah aku tidak ada, kata Nabi. Siapa yang mencintai sahabatku, maka dia sebenarnya cinta kepadaku. Siapa yang benci kepada sahabatku, maka sebenarnya dia benci kepadaku, kata Nabi. Artinya, yang ketiga, tanda cinta kepada Nabi Muhammad adalah mencintai sahabat-sahabat beliau. Bu, Pak, ini perlu saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada orang-orang mukanya macam muka Arab, hidung mancung, pakai berewok, masuk kampung, masuk Kalimas atau masuk ke kampung-kampung mana, ngajarkan benci sahabat Nabi, usir dari kampung. Dah lah, bagus kau pergi ya. Kau tak ada, aku masuk ke kolam karung ni, bilang dia. Jangan.
Orang kalau sudah mengajarkan benci sahabat Nabi, itu sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, yang cinta sahabat dia cinta kepadaku, yang benci sahabat dia benci kepadaku. Yang ketiga kata Nabi, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi, cintai sahabat. Yang keempat, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menghidupkan ajaranku, maka dialah sungguh orang yang telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, dia di surga bersamaku, kata Nabi. Jadi kalau ngaku cinta Nabi Muhammad, kata beliau, buktinya adalah menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Bagaimana caranya menghidupkan ajaran Nabi Muhammad? Yang wajib-wajib laksanakan dulu. Jangan rajin sedekah, naik umroh tiap bulan, naik haji tiap tahun, solatnya belang-belang kambing, tak ada diterima oleh Allah SWT. Solat 5 waktu laksanakan dulu. Usahakan di masjid. Nabi Muhammad itu tak pernah solat di rumah. Sekarang kan masjid luar biasa, banyak pakai AC masjid. Tapi kadang-kadang sedih saya nengok, yang azan Pak Ahmad, qomat Pak Ahmad gak, imam Pak Ahmad, makmum Pak Ahmad, lupa dia seorang terjogok itu. Tak ada orang lain solat. Masjid luar biasa lah, dia punya megahnya, pakai AC, pakai apa, tenggelam kaki kita mijak sejadah gitu. Tapi dia yang solat. Jangan solat, Bu. Laki-laki itu paling mulia solatnya di masjid. Kalau ngaku cinta Nabi Muhammad, hidupkan yang wajib-wajib dulu. Solat 5 waktu, usahakan di masjid. Apalagi yang wajib-wajib, puasa Ramadan, laksanakan. Jangan hari pertama sampai 25 rajin, 26 sampai 30 hilang. Kenapa? Sibuk ngecat rumah, tak ada baju apa. Hilang puasa. Yang ibu-ibu muka dah macam open dah. Nampak tak kuih lapis, kuih kering tiap hari dia hadapnya? Lah ibu-ibu laksana dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang wajib-wajib dulu laksanakan. Kalau wajib udah betul, baru tambah yang sunnah. Nah yang ibu-ibu, saya tengok-tengok, ini udah betul lah pakai kerudung ni, alhamdulillah. Jangan macam ibu-ibu belas anak tu, umur 30, pakai baju 15 tahun, baru tersembul sana, tersembul sini. Bu, tahu tak bu? Kata Nabi Muhammad, perempuan tu, kalau dia pakai kerudung ni, cuman sanggolnya, kata orang Jawa, kondenya, nyembol ke atas. Bawa kau betul kan semua itu dah. Kata Nabi Muhammad, kalau ada perempuan pakai kerudung, sanggulnya nyembol ke atas, jangankan nak masuk surga, nyium bau surga ya tak bisa. Padahal wanginya surga itu bisa dicium jarak 500 tahun perjalanan sebelum masuk surga di akhirat. Perempuan yang sanggulnya nyembol ke atas, haram nak masuk surga. Nyium wangi surga ya tak bisa, kata Nabi Muhammad. Nah ini dah betul saya tengok ni, baju dah kendor-kendor. Jangan pakai baju ketat-ketat, tersembul sana, tersembul sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bu, ingat bu, ini dah betul nih. Pakai kerudung dari atas sampai bawah tutup. Wajib tu laksanakan dulu. Apalagi kaki, pakai kaos kaki tutup. Kalau yang pakai cadar bagus. Yang tak mau pakai cadar tak apa-apa, boleh. Kata ulama sebagiannya bilang boleh tak pakai cadar dengan syarat 2. 1, mukanya tak terlalu cantik. Kalau mukanya terlalu cantik, sekiranya laki-laki pakai motor nengok muka dia bisa masuk parit, itu wajib dia pakai cadar. Bahaya kalau tak pakai cadar, banyak kecelakaan lalu lintas nanti. Atau yang kedua, mukanya pada tak terlalu cantik, biasa-biasa ya, tapi bedak 2 inci, spion kanan kiri, plus on eyeshadow, wah luar biasa, mengkilat-kilat mukanya. Kalau perempuan macam itu tutup. Ini kadang-kadang mohon maaf bu, ya Allah, perempuan tu sebenarnya paling banyak penghuni neraka tu perempuan. Bukan kata saya, kata Nabi, paling banyak penghuni neraka tu perempuan. Apa sebabnya? Di antara sebabnya, kata Nabi, di antara sebabnya, yang pertama, payah jaga mulut. Tetangga beli kulkas, mulutnya merepek. Tapi bukan orang sini ya, benar. Saya tak ada nyinggung, ini orang sana. Mulut, gara-gara mulut yang pertama, perempuan banyak menjadi penghuni neraka. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, penyebab terbesar perempuan masuk neraka adalah dia cepat melupakan kebaikan suaminya.
Makanya ini perlu saya sampaikan biar ibu-ibu tak masuk neraka. Yang kedua, cepat melupakan kebaikan suaminya. Suaminya tiap hari ngasih duit nafkah untuk belanja. Kadang-kadang belikan tas, belikan baju baru, daster koyak, belikan lagi baru, besok koyak, belikan lagi baru. Sabar luar biasa suami. Sekali suaminya salah. Suaminya salah sekali, apa kata dia? Abang ni tak sayang sama adik bang. Jahat abang ni. Tak perhatian. Selama ini tu apa kan? Sekali suami salah, hilang semua kebaikan suaminya. Nah, itu sebab yang kedua kata Nabi. Perempuan paling menjadi penghuni neraka terbanyak kata Nabi Muhammad SAW. Tapi tenang, Bu, tenang. Walaupun perempuan paling banyak menjadi penghuni neraka, bapak-bapak entah lagi, saya ibu-ibu dulu. Tenang Bu, habis ini bapak-bapak, ibu dulu. Walaupun perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak Bu, tapi perempuan tu gampang masuk surga. Ya, perempuan tu gampang masuk surga. Syaratnya cuma 4 ya. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Perhatikan ibu-ibu. Perempuan gampang masuk surga. Pintu surga ada 8. Perempuan bisa milih lewat pintu yang mana saja mau masuk. Tinggal pilih. Syaratnya 4. Apa kata Nabi? Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kata Nabi Muhammad, apabila perempuan sudah melaksanakan solat 5 waktunya dijaga, gampang. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, gampang. Yang ketiga, menjaga kehormatannya, tidak buka aurat, tidak selingkuh, gampang. Yang keempat, taat sama suaminya. Ini taat sama suami ini gampang-gampang susah nih. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau 4 ini bisa dilaksanakan, solat 5 waktu dijaga, puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatannya, taat sama suaminya, di akhirat akan dipersilakan. Silakan masuk syurga lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Pintu syurga ada 8. Tuh Bu, solat 5 waktu gampang, puasa gampang, jaga kehormatan gampang. Yang nomor 4 nih, taat sama suami. Ingat Bu, Pak, taat sama suami itu jangan bulan muda ya, bulan tua pun taat. Ada ibu-ibu melaksana tuh. Kalau bulan muda datang, tanggal muda, suaminya berpantun. Apa kata suaminya? Dek, buah kecapi, buah kedondong, kopi dong, kata suaminya. Oh, dia pun ketik-ketik lah datang bawa ceper ni. Kopi segelas, belodang, bakwan, koket, macam-macam kue. Suami pun tanya, Dek, abang kan cuma minta kopi ya Dek, banyak benar gak kue yang kau kasih ini Dek? Apa kata dia? Istri soleha bang, kata dia. Begitu masuk bulan tua, ujung bulan, suami bantun. Apa kata suaminya? Dek, buah kecapi, buah kedondong. Dia pun balas. Apa kata dia? Bang, daun seledri, buah kedondong, bikin sendiri dong, kata dia. Mau bulan tua, bulan muda, bulan janda, bulan perawan, tetap taat sama suami, Bu. Kalau mau masuk surga lewat pintu yang mana saja. Tuh, apalagi kalau mau masuk surga bersama putri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tu Bu, nanti beliau masuk surga lewat Siratal Mustaqim bersama wanita-wanita solehah. Mudah-mudahan ibu semua termasuk. Perempuan, istri-istri kita, anak-anak kita masuk semuanya, amin. Sayyidah Fatimah begitu mau lewat Siratal Mustaqim bersama wanita-wanita solehah, yang ada di situ semuanya suruh pejamkan mata, tundukkan kepala. Beliau lewat bersama wanita solehah, Siratal Mustaqim bagaikan petir yang menyambar, langsung masuk surga. Tapi ada syaratnya. Kalau ingin bersama Sayyidah Fatimah, apa syaratnya? Selain 4 tadi itu, tambah 3 ke. Apa syaratnya 3 ini? Tak nak bayar. Kata Nabi, idza ra'aitaha sarratka. Istri solehah itu tandanya, kata Nabi, apabila kamu lihat kamu senang, menyenangkan suami. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu suruh dia taat. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizat nafsaha wa malak. Atau kama qala, kalau kamu tidak ada, dia menjaga diri dan harta suaminya. Tuh 3 tanda istri solehah. Kalau dilihat suami senang. Suami seorang bukan suami orang.
Kalau suaminya lihat, suaminya senang. Makanya Bu, Pak, Bu, kalau suami nak balik rumah, kira-kira ini suami saya ni mentarget kira-kira jam 4 ni dah balik rumah. Assalamualaikum kata suami. Sebelum itu tu bersolek lah dulu, mandi, pakai Rexona biar tak bau jahanam ketiak tu, pakai minyak wangi, pakai bedak, pakai skincare, pakai krem subuh, krem malam, krem tengah malam tu pakai semua. Pakai gloss on, eyeshadow, pakai maskara, pakai. Begitu suami masuk rumah, bayangkan dulu Pak, suami kalau masuk rumah sore-sore, tahu-tahu lah suami ni semua ni. Balik rumah sore-sore, apalagi bulan tua, duit tak ada, perut lapar, kepala pening, hutang banyak, macam-macam dah. Begitu masuk rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata isteri, nengok bini, ya Allah, rambut ikal mayang, baju seksi, depan suami tu pakai baju seksi, daster terus, pakai baju seksi depan suami. Udah pakai Rexona, wangi, pakai spion kanan kiri, pakai bedak. Suami yang punya hutang banyak tu masuk rumah nengok bini macam itu, ya Allah, ini bini aku ke bidadari ini, kata dia. Hilang sikit pikiran pening pala suami itu, pikiran hutangnya. Ini tak ada. Udahlah suami ini perut lapar, duit tak ada, kepala pening, hutang banyak. Masuk rumah, Assalamualaikum, nengok bini rambut macam Indomie, baju koyak sana koyak sini, ketiak bau belacan. Kata suami, ini bini aku ke mak lampir ni. Makin pening pala suami itu. Makanya Bu, Pak, nih Bu Ibu, kalau ingin jadi wanita solehah, taat sama suami, berhias depan suami. Mohon maaf nih, mohon maaf, ada ibu-ibu belah salah. Kalau tak bagi undangan 2 jam depan kaca. Kalau nak bagi undangan, dia milih baju setengah jam, kudung biru, baju biru, tas biru, sepatu biru, biru semua. Kalau kuning semua. Belum dia pakai lipstick, 14 menit. Coret sikit, hapus. Apa lagi? Sampai beliau-beliau suami itu nunggu di motor. Mana bini aku, dia tak muncul. Lama dia bersolek tu. Dia pakai lipstick, belum dia pakai alis tu, sinchan tu. 15 menit kanan kiri. Belum blouse on. Belum bedaknya. 1 jam dia siap-siap. Nak bagi undang, baru dia terketik-ketik bagi undangan tu. Melawang depan laki orang. Kalau nak melawang tu depan laki seorang Bu, itu wanita solehah. Masuk surga sama Sayyidah Fatimah. Tinggal pilih masuk surga lewat pintu yang mana saja. Makanya Bu, ingat, yang wajib-wajib laksanakan dulu. Kalau ngaku cinta Nabi, taat sama suami. Selama perintah suami tak melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi Muhammad, tidak boleh taat kepada suatu makhluk pun kalau dia menyuruh untuk melanggar perintah Allah. Kalau suami menyuruh suatu perintah yang tak melanggar perintah Allah, taat. Kalau mau masuk surga lewat pintu yang mana saja. Tapi kalau perintahnya melanggar perintah Allah, Bu, apa contohnya? Sayang, besok kita ke Pontianak yuk, ke mall baru. Tapi jangan pakai kudung, tak gaul. Bukalah rambut tuh, yang pirang itu. Ikat dia, jangan. Bilang sama dia, mohon maaf bang, itu melanggar perintah Allah, tak boleh. Dek, rumah tak ada. Aku mandilah kemban tepi parit tu. Bilang dia, bang, haram, tak boleh bang, itu melanggar perintah Allah. Kalau perintah suami melanggar perintah Allah, jangan taat Bu, tak boleh. Ibu harus taat kepada perintah Allah dulu. Tapi kalau selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah, taat. Kalau ingin masuk surga lewat pintu yang mana saja, tinggal ibu pilih lah. Makanya Bu, jangan bangga Bu, jangan bangga jadi istri yang ditakuti suami. Jangan. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu bilang begini sama kawannya, kawan-kawan arisan ini, laki aku tu sama aku, keok. Ya Allah, saya nak bantuan, boleh bantuan? Boleh bantuan? Naik haji ke tanah suci, jangan lupa ziarah Nabi. Jadilah istri, jadilah suami yang sayang istri, bimbing dia ke jalan yang diridhoi. Satu lagi bantuan, jadilah istri yang disayangi, jangan jadi istri yang ditakuti. Istri yang disayangi selalu di hati, istri yang ditakuti diharapkan cepat mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul Pak? Betul. Makanya ibu jangan bangga.
suami saya itu nyata sama saya kayak, jangan bangga bu, berdoa suami tengah, kau mati gitu. Kalau ibu mati, dia buah-buah nangis bu, mata kiri nangis, mata sebelahnya, jeling mana ni kanti ni. Makanya bu, jadilah istri yang disayangi suami. Istri yang disayangi itu selalu di hati. Kalau istri meninggal dulu, yang disayangi itu seperti Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita muslimah mana saja yang meninggal dunia, suaminya ridho memaafkan dia, itu perempuan langsung bulan-bulan masuk syurga Allah SWT. Makanya bu, berusahalah bagaimana ketika ingat bu, setiap hari itu ingat, ini kalau hari ini saya meninggal nih, suami saya ridho dah ya, maafkan dah ya. Nah, pikirkan tuh, karena kalau ibu meninggal di hari itu, suaminya maafkan, syurga kata Nabi tempatnya. Jangan khawatir. Nah, tapi sebaliknya, kalau sekira-kira meninggal, suami bersyukur, senang, bahagia, belum tentu masuk syurganya Allah SWT. Makanya bu, pak, ibu-ibu taat suami, patuhi perintah suami, selamat tak melanggar perintah Allah SWT. Sekarang terakhir suami, walaupun istri taat, harus taat kepada kalian. Walaupun kunci syurga istri kepada kalian, walaupun kunci ridha Allah untuk istri ada pada kalian, tapi ingat, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya? Dan perlakukanlah istri itu dengan baik. Jangan semena-mena, main tempeleng, main tinju ya istri itu. Itu bukan lawan tinju, bukan. Istri itu harus disayangi, perlakukan dengan baik. Kemudian apa kata Nabi? Nah, perhatikan bagi suami-suami ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ma akraman nisa illa karim, wala ahanahunna illa laim. Tidak ada wanita, tidak ada seorang pria pun, tidak ada seorang lelaki pun yang memuliakan istrinya, kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah. Dan tidak ada seorang laki-laki yang menghina istrinya, kecuali laki-laki itu terhina di sisi Allah. Jadi laki-laki yang menghina istrinya, itu laki-laki tercela di sisi Allah, terhina di sisi Allah. Apalagi sampai mukul istrinya, nempeleng istrinya, ninju istrinya. Dia menghina istrinya saja, dia tercela di sisi Allah. Contoh, istri buatkan kopi, kebanyakan gula. Apa ni dek? Kau udah berapa tahun kawin sama aku, masih manis kamu. Itu suami macam itu. Pada saat itu dia tercela dan terhina di sisi Allah SWT. Tapi pada saat suami memuliakan istri, makan disuapkan istrinya, so sweet. Ya, istrinya capek dipijitkan sama dia. Tanya istrinya, dek mau makan apa, mau pesan apa. Suami yang seperti itu, so sweet, indah pergaulannya, bagus akhlaknya, suami itu mulia di sisi Allah SWT. Begitulah ajaran Islam, sakinah mawaddah warahmah. Istri wajib taat sama suaminya, tapi suami harus memperlakukan istri dengan baik. Itulah akan didapatkan yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Akhirnya ayo sama-sama di akhir majelis ini kita angkat tangan kita, khusyukkan hatinya, berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, di malam yang mulia ini kami sama-sama angkat tangan kami. Kami berdoa dan bermunajat kepadamu. Kami mengemis dan memohon kepadamu berkat Nabi Muhammad SAW, berkat hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Wabil khusus berkat Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri, berkat Habib Sultan Abdul Rahman bin Hasan Gadri, berkat Al-Habib Sultan Idrus bin Abdul Rahman Al-Idrus, berkat Sahibul Hal Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Segaf, berkat Sahibul Hal Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Mutahhar. Ya Allah, berkat mereka, berkat guru-guru kami, berkat orang tua kami, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak salah, kami banyak khilaf, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah banyak berkorban untuk kami. Ampunkan dosa ayah ibu kami ya Allah, maafkan kesalahan mereka, angkat derajat mereka. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam kubur. Kami mohon ya Allah, luaskan kuburan mereka, lapangkan kuburan mereka, terangkan kuburan mereka, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga. Ya Allah, sayangi mereka,
Jangan kau siksa mereka ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta orang-orang yang kami sayangi dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu, dalam ridha dan keberkahanmu. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami, hamba-hambamu yang soleh solehah, yang taat kepadamu ya Allah, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, yang menyenangkan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggal dunia. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami ya Allah, tinggal kendaraan kami, tinggal jabatan kami, tinggal investasi kami, tinggal harta benda kami, bahkan tinggal keluarga yang kami cintai. Ya Allah, apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, izinkanlah mata yang banyak dosa ini ya Allah, untuk bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah tangan dan bibir yang kotor ini ya Allah, untuk bisa memegang dan mencium tangan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah badan yang penuh dengan noda dan dosa ini ya Allah, untuk bisa memeluk badan mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami yang banyak dosa dan maksiat ini ya Allah, untuk bisa duduk dekat Nabi Muhammad. Izinkan kami, orang tua kami, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta orang-orang yang kami sayangi ya Allah, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini ya Allah, sebelum kau wafatkan kami dari dunia ini, kecuali engkau anugerahkan kepada kami untuk bisa mimpi Nabi Muhammad, bisa melihat wajah indah beliau ya Allah. Ya Allah, kami rindu sama Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan kau haramkan kami syafaat Nabi Muhammad. Jangan kau haramkan kami ya Allah, untuk bisa melihat wajah indah beliau ya Allah. Sebagaimana para sahabat bisa melihat wajah indah beliau, takdirkan kami juga ya Allah, untuk bisa melihat wajah indah beliau ya Allah, dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, sejahterakanlah Indonesia dan rakyat Indonesia ya Allah. Berkahilah Indonesia dan rakyat Indonesia. Berilah kami pemimpin, pejabat, aparat yang baik, yang taat kepadamu, yang cinta kepada rakyatnya, yang pro kepada rakyatnya, yang cinta Islam, yang pro kepada rakyat, yang hormat kepada para ulama, yang mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan Indonesia dan rakyat Indonesia dari segala macam musibah, bencana, malapetaka dan wabah penyakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.